unit kedua A400M akhirnya mendarat di Indonesia. Faktanya, pesawat ini tidak datang lewat jalur biasa. Ia menghindari wilayah konflik, menempuh ribuan kilometer, dan akhirnya mendarat diam-diam di Jakarta. Pertanyaannya, kenapa A400M kedua Indonesia harus menempuh rute sejauh itu? Mari kita bahas. Pesawat angkut berat Airbus A400M Atlas kedua milik Indonesia dengan nomor registrasi A4002 akhirnya resmi tiba di tanah air pada akhir Maret 2026. Pesawat ini mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma pada tanggal 27 sampai 28 Maret 2026, menandai langkah penting dalam penguatan logistik militer Indonesia. Namun yang menarik, bukan hanya kedatangannya, melainkan perjalanan panjang dan tidak biasa yang ditempuh pesawat ini. Rute panjang yang tidak normal. Berangkat dari Sevilla, basis produksi Airbus, pesawat ini tidak langsung menuju Indonesia. Sebaliknya, A400M ini mengambil jalur memutar. Transit di Kanada, lanjut ke Jepang, masuk wilayah Indonesia via Merauke, singgah di Tarakan. Baru akhirnya tiba di Jakarta. Kenapa harus sejauh itu? Diduga kuat untuk menghindari wilayah konflik global yang saat ini sedang memanas. Ini menunjukkan bahwa bahkan pengiriman alutsista pun kini harus mempertimbangkan faktor geopolitik global. Kedatangan unit kedua Airbus A400M menandai fase baru modernisasi TNI Angkatan Udara. Pesawat ini bukan sekadar pengangkut logistik, tapi tulang punggung mobilitas strategis nasional, terutama untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan 2 unit aktif, TNI AU kini mulai membangun kemampuan rotasi kekuatan. Bukan hanya cepat, tapi berkelanjutan. Berbeda dengan pesawat angkut generasi lama, A400M punya kombinasi unik. Angkut tank ringan, heli, atau kendaraan tempur, mendarat di landasan pendek dan semi-permanen, jangkauan antar benua tanpa bergantung pangkalan asing, serta mampu melakukan refueling pesawat tempur di udara. Artinya, Indonesia kini punya kemampuan proyeksi kekuatan internal dari Aceh hingga Papua tanpa jeda lama. Dalam konteks militer modern, A400M sangat krusial untuk respon cepat konflik regional, pengiriman pasukan reaksi cepat, evakuasi besar-besaran dan bantuan bencana, serta logistik perang jarak jauh. 2 unit berarti operasi bergilir, 1 aktif, 1 siaga. Ini standar militer modern dan Indonesia baru saja mencapainya. Dengan 2 A400M, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah TNI mampu, tapi siapa yang bisa menandingi kecepatan mobilitas Indonesia. Gimana menurut kalian sob? Apakah A400M akan menjadi tulang punggung angkutan TNI AU di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan update militer Indonesia paling panas dan terbaru.